Hai, nama gue Ju, aka Sasuke, dan kali ini gue mau ngomongin tentang dua hal. Yang pertama, sesuatu yang sebenarnya gak terlalu fresh, kalian pun sebagian gue yakin udah tahu, yaitu tentang si Bea Mori Yurumo, aka The Queens of Garbage. Dan topik yang kedua yang mau gue omongin adalah tentang si Harris Kane, VTuber of the Year, yang jualan kaos tapi artnya bukan art komersial, tapi personal. Pertama-tama gue mau kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar yang lumayan viral belakangan ini. Dan mungkin sebagian kalian ada yang lihatnya kayak jijik, dan sebagian dari kalian ada yang lihatnya kayak relevan gitu. Oh, kamar gue juga kayak gitu. Orang yang ngomong kayak gitu, please get some fucking help. Karena ini nggak normal anjir. Jujur pertama kali pas gue lihat foto itu, gue kasihan. Karena gue pikir dia itu punya semacam mental illness, hoarding disorder. Tapi pas gue telusuri Twitternya, oh my god, ternyata dia itu seakan-akan glorifying sampah gitu loh. BTW sebelumnya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue punya kamar yang bersih dan lain-lain, enggak gitu. Tapi gue tahu kalau misal lihat kamarnya dia, itu bukan kamar yang normal. Kalau ada cewek dengan kamar yang seberantakan itu di Indonesia, pasti dia pikirnya dia punya masalah mental, sedikit agak miring otaknya. Contohnya di klip ini, ada orang Indo yang kamarnya 11-12 kayak gitu. Kamu apa ini maksudnya, Dek? Hah? Apa maksudnya kayak gini nih? Kamu sengaja mau merusak aku sih? Nah itu kalau di Indo, kalau di Jepang beda lagi. Saat kita lihat Twitternya, komentar-komentar di Twitternya, mereka itu kayak seneng gitu. Yo, my queen, I can fix her, gitu-gitulah. Karena kenapa? Karena ceweknya cantik banget anjir, bohai bahenol. Setelah gue lihat gambar-gambar di Twitternya, gue dari kasihan jadi cringe anjir, soalnya dia itu balik lagi glorifying sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di kamarnya itu menjadi selling point atas kepopulerannya anjir. Karena ya seperti yang kita tahu, cewek cantik berboba besar itu banyak, tapi cewek cantik berboba besar, cegil, terus kamarnya berantakan itu gak banyak. Masalahnya di sini adalah banyak orang-orang yang malah termotivasi. Kamar gue juga sama berantakan, sama kayak lo. Jadi mereka yang kamarnya berantakan, yang sampah di mana-mana merasa tervalidasi gitu. Kalau hal ini itu sesuatu yang fine-fine aja. Enggak anjir, ini tidak fine guys. Buat kalian yang kamarnya mirip kayak gitu 11-12 kayak si Bea Mori, please bersihin anjir, jijik. Dan topik yang kedua yang gue mau omongin adalah tentang Harris Kane yang jualan kaos udah terjual ribuan, tapi art yang dipakai untuk si kaos itu sebenarnya bukan untuk komersial, tapi personal. Dan artisnya marah-marah di Twitter anjir. Tapi sebelum gue mau ngomongin ini, gue mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya masalah ini udah selesai. Semuanya udah clear. Gue cuma mau infoin doang. Semuanya bermula dari postingan Facebook. Di sana ada postingan Abi, dia bilang TLDR, God Harris Kane meluncurkan merch baru official, namun menggunakan desain art personal use, bukan commercial use. God Harris Kane memang di luar nalar, VTuber nomor 1 di Indonesia saat ini bikin merch official, tapi desain bajunya komis ke artisnya bukan commercial use, tapi personal use, dan terjual hingga hampir ribuan pieces. Terus dia ngasih konteksnya juga, konteks Harris Kane commission ke Reds Artsy dengan keperluan untuk desain baju pribadi atau personal use. Harga komis yang diberikan adalah harga personal use, murah. Secara tidak diduga, Harris Kane meluncurkan merch baju official menggunakan desain baju yang dikomis personal use dari artis tersebut. Pre-order merch baju official Harris saat ini sudah terjual hampir ribuan pieces. Terus artis merasa tertipu karena Harris mengatakan komisnya ditujukan untuk desain baju pribadi, bukan untuk dijual. Nah, terus dia ngedrop satu foto, yaitu cuitan Twitternya dia, si Reds Artsy ini bisa kalian lihat ya. Dia nge-tag akun virtual, dia nge-tag Harris, personal use, merchandise, stock pieces, satir. Agak rob no royalty. Hehehe. Kan dah gue bilang juga apa untung gede ya, diem baik. Ayo kita lihat langsung ke Twitternya si Rex Artsy-nya dulu. Ini profile picture-nya, dia kayak metalhead, Hollow fan. Ya, terus ada sematannya itu jenis-jenis art yang dia produce ya, yang dia bikin. Itu kayak tulisan grup band metal gitu loh. Kayak tulisan-tulisan yang badass, mirip retakan sofa yang udah lama gitu. Bercanda. Bagus lah intinya. Sangat metal bos. Terus kayak yang tadi gue bilang, dia nge-tweet yang ini. Nah, di tweet yang itu dia ngedrop foto, ternyata ada teksnya. Dia ngechat langsung ke si Harrisnya, 172 sold. Ngeri banget ya, padahal cuma KW Super. Nah, di sini gue agak, KW Super? Agak bingung. Dan setelah itu gue cek Shopee-nya. Setelah gue cek di Shopee, ternyata baju-baju yang dia jual itu udah habis untuk yang officialnya, tapi banyak baju-baju yang KW. Gue gak tahu orang-orang yang jual baju KW dari si Harris Kane ini itu tuh cuman dropshipping atau reseller atau
Ini yang paling parah. Atau artnya diambil dan dijual balik sama orang-orang yang jual baju yang KW ini. Kalau misalnya kayak gitu, ini literally benar-benar fucked up. Setelah itu si artisnya nyindir-nyindir kan biasa di Twitter. Dia kayak tweet kayak gini, info pre-order ada di bawah, sikat abis sampai licin, hehe. Terus ngeliatin link pre-ordernya si Haris. Dan sebenarnya hal ini buat orang-orang pada bingung, dia itu nyindir atau beneran ngebantuin si Haris jualan anjir. Sampai orang pada nanya kan, Kaworks ngomong, lah aku lihat di linknya kamu juga promoin pre-order, berarti kamu tahu itu akan dijual kan? Harusnya udah ada deal harga komersial dong sebelum open PO. Yang mana si Rexnya jawab, gue belum ngechat lagi karena pas itu juga orderan logo banyak. But really 300.000 non komersial logo buat 1000 piece t-shirt dan kebajak sangat lemau. Terus dia negesin lagi, gak ada perjanjian karena aku pikir cuma buat desain kaos live 2D doang, dan dia gak nanyain soal commercial use. Nah sebenarnya ini untuk inti permasalahannya itu. Ini bisa jadi miskomunikasi, atau di pihak si Harisnya pun dia gak tahu kalau misalnya personal use itu gak boleh dijual, gak boleh dijadikan uang. Meskipun sebenarnya untuk art dijadikan live 2D pun sebenarnya udah masuk komersial sih secara tekniknya. Tapi ya beberapa artis biasanya suka masih oke lah gitu kalau misalnya dibuat live 2D. Biasanya mereka mikir kalau komersial use itu cuman untuk dijadikan merchandise atau sesuatu yang langsung dijadikan uang, padahal gak gitu. Tapi ya udahlah. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Haris maling, mencuri art orang? Apakah ada hal yang lain? Ini terdengar sangat mengecewakan sih dari gue sendiri. Pertama-tama gue bukan penyepong Haris, I love you. Enggak, fuck that shit. Tapi pas gue lihat dan amati seksama, gue yakin kalau si Haris itu gak tahu anjir. Dia itu gak tahu kalau personalis itu gak boleh dijadikan dagangan. Dia itu gak tahu akan hal itu. Dia mikirnya, bro, gue udah bayar art lo, ya udah gue dagangkan karena gue udah bayar art lo. Mikirnya kayaknya kayak gitu. Karena kalau si Haris maling itu gak make sense. Secara finansial, gue yakin dia mampu untuk bayar art komersial. Dan dari sini gue jadi tahu kan kalau misalnya gak semua VTuber gede itu tahu akan basic kayak ini art untuk bisa dijual, ini untuk personal use. Ya jadi ya gitu aja sih. Sasuke ngomong, Haris Kane VTuber of the Year forever. Bye guys.